semuanya, nggak tahu ini kelihatan di kamera atau enggak, tapi warna di dua monitor ini tuh beda. Dan ini yang mau kita bahas kali ini. Jadi buat yang pertama kali kesini dan belum familiar, hai, ini Edo, dan ini setup yang dipakai seorang Edo untuk ngedit video sekarang. Main display yang lebih gede ini Asus PA278 dan laptop yang di bawahnya ini MacBook Air M1. Keduanya ini sebenarnya display yang memiliki warna yang cukup akurat pas baru datang dari pabriknya. Apalagi si Asus ini yang udah Kalman Verified, Delta I kurang dari 2, udah color calibrated pas datang. Jadi artinya apa? Kurang ngerti juga. Cuman ini tuh monitor yang dijamin bisa memproduksi 100% sRGB dan warnanya tuh udah akurat banget, jadi pas kita beli itu udah siap pakai doang. Si MacBook Air ini pun walaupun gak ada jaminan kayak gitu, pas datang juga warnanya tuh akurat banget karena mereka berdua ini pas dijejerin secara kasat mata kayak gak ada bedanya gitu. Tapi itu tuh dulu, kemarinan ini tiba-tiba rasanya kok dua monitor ini warnanya agak lain dia. Mereka berdua ini jadi gak sama warnanya. Sebenarnya bukan salah monitor ini juga, karena di monitor apapun ya seiring berjalannya waktu ya terjadi shift atau perubahan di warna, brightness, dan kontras yang dihasilkan oleh si monitor itu. Mungkin masih banyak lagi hal yang mengalami shifting atau perubahan seiring berjalannya waktu, tapi intinya warna yang dihasilin sama suatu monitor tuh makin lama emang pasti makin geser. Itu wajar. Makanya kita tuh harus rutin mengkalibrasi si monitor atau monitor kalau pakainya banyak. Dikalibrasinya juga dengan satu standar yang sama, dan standar itu tuh harus akurat dan konsisten. Idealnya mungkin sebulan sekali dikalibrasi, itu good habit banget. Tapi seenggak-enggaknya, seminimalnya mungkin setiap 6 bulan lah dikalibrasi monitornya. Kalau kedua monitor ini dengan bangga bisa dibilang hampir setahun lah nggak dikalibrasi. Contoh yang tidak baik ya, jangan ditiru. Yang udah familiar sama istilah kalibrasi monitor tapi nggak pernah ngelakuin, mungkin yang ada di pertimbangannya tuh hal-hal kayak takut ini tuh terlalu makan waktu, belum dari mulai baca instruksi, instalasi, dan waktu yang diperluin buat kalibrasi monitornya itu sendiri. Takut terlalu ribet, kayaknya ribet banget gak sih proses kayak gini tuh, mesti ini, mesti itu. Tapi intinya, apapun masalahnya, ada solusi menarik banget dari data color, yaitu SpiderX. Ini ada versi Pro dan Elite, sebenarnya yang mana aja nggak masalah, kita bahas lebih lanjut dikit lagi nanti. Jadi ini alatnya si SpiderX yang bakal kita pakai buat mengkalibrasi dua monitor yang berbeda ini. Tapi coba ya, sebelum kita mulai, berdasarkan info yang udah kita dapat sejauh ini dua kan beda nih. Kira-kira yang warnanya lari tuh si monitor A, monitor Asus PA278 atau B, si MacBook Air M1. Oke, silahkan coba tebak dan tulis di bawah. Udah, kita lanjut. Nanti kita tinggal download software-nya di data color. Tinggal diinstal dan masukin serial number gitu-gitulah, cepat banget kok. Abis itu buka software SpiderX-nya, terus tinggal pilih calibrate, terus tekan dikasih tahu syarat-syarat biar hasilnya akurat. Syarat ini paling tuh kayak harus sudah nyala selama 30 menit, nggak ada cahaya terang yang ngarah langsung ke monitornya, temperatur diatur di 6500 Kelvin kalau bisa. Intinya semuanya tertulis dan nggak ribet buat diikutin kok. Dan pilih yang mau dikalibrate itu sebuah desktop monitor atau laptop. Kalau udah dilakuin semua, tinggal next aja terus. Nanti SpiderX itu bakal disuruh ditaruh di meja kayak gini biar dia bisa mendetek kondisi lighting yang ada di ruangan yang tersebut. Jadi ntar dia bakal ngasih rekomendasi berdasarkan kondisi ruangan. Kalau udah, atur monitor brightness-nya biar sesuai sama rekomendasi yang udah kita dapetin setelah melakukan pengecekan kondisi ruangan dengan SpiderX ini tadi. Terus next, taruh SpiderX di sini. Udah deh, tinggal nunggu. Kira-kira begini bedanya sebelum dan sesudah dikalibrasi. Semoga hasilnya bisa kelihatan ya, walaupun via kamera. Tapi kalaupun nggak kelihatan, percaya aja, hasilnya beda banget. Terus kita tinggal ulang proses yang sama buat kalibrasi si laptop. Semua prosesnya tuh benar-benar sama persis, kecuali di awalnya kita pilih ini tuh buat layar sebuah monitor. Bedanya itu doang. Itu barusan hal yang bisa dilakuin oleh SpiderX Pro dan SpiderX Elite. Tapi sebenarnya kalau pakai beberapa monitor, ada fitur yang menarik dari si SpiderX Elite ini. Kita bisa pilih fitur yang namanya Studio Match. Jadi setelah pilih yang Studio Match, kira-kira prosesnya tuh bakal sama persis sama yang tadi dilakuin di monitor-monitor. Di sini kita lakuin di monitor Asus dan MacBook Air-nya ini. Setelah itu tuh bakal ada proses ini. Dia bakal nyamain warna di antara dua monitor ini. Jadi mau pakai dua atau lebih monitor tuh di semua monitor bakal sama kelihatannya semua. Tapi jangan lupa juga ini dengan anggapan monitor-monitor yang dipakai ini semuanya tuh bisa memproduksi warna yang emang bagus. Bagus di sini tuh dalam artian monitor ini memiliki color gamut yang luas. Kita masuk ke rangkuman dan konklusinya. Pertama-tama dari price dan value. Pas video ini dibikin, harga yang Pro itu segini dan yang Elite segini. Terdengar mahal? Ya mungkin ini kalau ibarat di syuting tuh ini kayak beli tripod ya, benda yang agak malesin banget disuruh bahas, apalagi pas perlu beli. Tapi di saat yang sama ini benda yang penting juga gitu. Ya ini juga kurang lebih sama, pas disuruh beli kayak aduh buat apa sih, emang perlu banget ya. Tapi pas monitor udah coba dikalibrasi, waduh, baru nggak ternyata warna monitor kita tuh udah lari banget. Pantesan kita habis ngedit terus kita pindahin ke HP, pindahin ke tablet, pindahin ke TV, atau di mana-mana, kok semuanya warnanya beda-beda. Ya ternyata gara-gara hal ini. Dan kalau yang nggak mau beli dan mikir mau pakai jasa kalibrasi monitor aja, ini tuh range harganya ada di antara 250 sampai 500 ribuan ya, tergantung dari kualitas dan harga monitor yang mau dikalibrasi. Jadi bisa dibilang dibandingin sama invest ke alat, habis 10 sampai 15 kali pakai jasa kalibrasi itu harganya udah sama. Kalau rutin kalibrasi ini nggak nyampe setahun juga udah balik modal. In my humble opinion, jauh lebih worth it buat beli alatnya sendiri sih. Apalagi kalau yang emang kerjaannya tuh membutuhkan keakuratan warna kayak fotografer,
videographer, desainer, dan lain-lain. Terus sebenarnya seberapa sering kita perlu mengkalibrasi ini? Idealnya ya sebulan sekali, itu good habit banget. Tapi seminimal-minimalnya ya 6 bulan sekali lah. Jangan itu yang barusan ini ya, sampai setahun nggak dikalibrasi. Contoh yang tidak baik. Hasilnya recommended banget, warnanya balik jadi akurat lagi. Dan kalau pakai yang Spider X Elite lagi pakai beberapa monitor, semuanya warnanya kelihatannya sama persis. Tapi ingat, ini cuma bisa mengembalikan keakuratan warna yang dihasilin sama si monitor. Jadi kalau dari awal emang warna yang bisa dihasilin tuh nggak banyak, dalam artian color gamutnya tuh nggak luas, ya warnanya nggak bakal bisa sama monitor yang lebih bagus. Bagus ini dalam artian dia memiliki kemampuan memproduksi warna yang lebih banyak ya. Beli yang Spider X Pro atau yang Spider X Elite? Simpelnya kalau cuma pakai satu monitor, kayaknya yang Spider X Pro ini cukup. Tapi kalau pakai beberapa monitor, kayaknya mendingan beli yang Elite ya. Dan kalau beli yang Elite ini pun dapat harddisk kayak gini. Jadi pas disimpan dan dibawa-bawa tuh gampang banget. Terus simpannya ini dia bakal ngebuat color profile. Jadi ibaratnya ini di layar kita tuh kayak dikasih lat atau preset gitu. Kalau yang pakai Mac, color profile tuh bisa dilihat di sini. Di Finder, klik Go, buka library. Biasanya hidden, jadi tahan tombol option, library, color sync, profile, ketemu deh di situ. Kalau yang kepikiran buat ngopi profile ini aja, jadi cari orang yang pakai monitor yang sama terus copy profile ya. Kayak mendingan jangan deh. Soalnya ini kita kalibrasi tiap bulan aja hasilnya bisa beda-beda kan. Belum environment kerja tiap orang tuh beda-beda. Ada yang ruangannya lebih terang, ada yang lebih gelap, dan lain-lain. Kalau cuma ngopi profile yang dihasilin ini karena monitornya sama, ya sebenarnya nggak bakal akurat juga. Percuma. Ngapain? Overall ini item yang recommended banget buat para pekerja kreatif. Atau yang kerjaannya perlu keakuratan warna lah pokoknya. Walaupun kelihatannya kayak barang nggak seru atau nggak penting buat dibeli ya. Dalam artian ini kan nggak menambah kualitas gambar atau karya ya. Di case ini ya sebenarnya ini kan nggak bikin video itu tambah bagus. Tapi ya dengan memakai monitor yang warnanya akurat, kita tuh bisa dengan yakin apa yang kita lihat di layar kita tuh bakal terlihat bagus pas kita lihat di mana aja. Entah kita mau lihat di HP, di TV, di tablet, atau dimanapun lah. Apalagi yang warnanya nggak color calibrate. Yang tertarik beli, link pembeliannya akan ada di bawah. Itu aja video kali ini. Jangan lupa untuk mulai color calibrate monitornya dengan rutin. See you in the next video.